Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winita Sri Iswara, NIM 197016016029, kelas Psikologi 6A, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang, akan menjelaskan tentang komposisi pikiran dan perasaan dalam diri dan kekuatan kreatif self. Mata kuliah Psikologi Komunitas, dosen pengampu Hajah Siti Hikmah SPD MC. Pokok pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, pengertian perasaan, kemudian pengertian pikiran atau berpikir, komposisi pikiran dan perasaan dalam diri, dan yang terakhir kekuatan kreatif self. Yang pertama, pengertian perasaan. Menurut Sumardi Suryabrata tahun 2006, perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif, yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Sementara menurut Kunjaraningrat, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Yang kedua, pengertian pikiran atau berpikir. Menurut Royce tahun 1995, berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek teori dasar mengenai objek psikologis. Dalam Saleh tahun 2008, Floyd L. Reich dalam bukunya Psikologi and Life mengemukakan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa dan pikiran merupakan kaitan yang erat. Dengan bahasa, manusia dapat menciptakan ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu serupa apabila dibanding dengan makhluk lain. Selanjutnya yang ketiga, komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Menurut James tahun 1902 dalam Jeserlit 1954, diri merupakan komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya, tentang apa yang merupakan miliknya, pengertiannya mengenai siapa dia, perasaan tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala miliknya. Komposisi berpikir menurut Rahmat 1994 secara besar ada dua macam berpikir autistik dan berpikir realistik. Yang pertama, berpikir autistik, mungkin lebih tepat disebut melamun. Contoh berpikir autistik antara lain berhayal, fantasi, atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastik. Adapun berpikir realistik atau sering pula disebut reasoning atau nalar adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Tiga macam berpikir realistik menurut Floyd L. Reich tahun 1967. Yang pertama, berpikir deduktif. Dilihat dari prosesnya, berpikir deduktif berlangsung dari yang umum menuju yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori, prinsip, atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Untuk yang kedua, berpikir induktif, ialah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Dasarnya adalah observasi. Proses berpikirnya adalah sintesis, tingkatan berpikirnya adalah induktif. Jadi, pemikiran semacam ini mendekatkan manusia pada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ialah kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan,
kita menilainya menurut kriteria tertentu. Komposisi perasaan menurut Sumadi Suryabrata membagi rumpun perasaan diantaranya yang pertama, perasaan indria, terdiri atas perasaan keinderaan atau sensoris, perasaan yang timbul waktu indera kita menerima rangsangan. Yang kedua, perasaan vital atau kehidupan, ialah perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sewaktu, misalnya merasa senang karena sehat. Yang ketiga, perasaan tanggapan, ialah perasaan yang mengiringi apabila kita menanggap sesuatu atau keadaan. Misalnya seseorang prajurit merasa senang di saat ia ingat betapa sang saka berkibar dengan megahnya. Yang keempat, perasaan insting, ialah perasaan yang mengiringi sesuatu insting yang sedang timbul. Misalnya kita akan merasa senang pada saat makan. Di meja makan selalu tersedia hidangan yang berganti-ganti. Yang kelima, perasaan luhur atau rohani, terdiri atas perasaan keindahan. Ada dua macam, perasaan keindahan negatif ialah perasaan yang timbul kalau kita mengindra sesuatu yang buruk, dan perasaan keindahan yang positif ialah perasaan keindahan yang timbul kalau kita mengindra sesuatu yang buruk. Keenam, perasaan intelek, ialah perasaan yang timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya, kalau kita dapat memecahkan sesuatu yang sulit, timbul rasa senang, dan sebaliknya. Yang ketujuh, perasaan kesusilaan, ialah perasaan yang timbul karena indera kita menerima perangsang, susila atau jahat. Yang kedelapan, perasaan ketuhanan, ialah perasaan yang timbul dalam mengetahui adanya Tuhan. Misalnya, orang akan merasa bahagia kalau ia merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dan dekat padanya. Yang kesembilan, perasaan diri. Ini ada dua macam, positif dan negatif. Perasaan diri positif adalah perasaan yang timbul bila ia dapat berbuat sama atau lebih dari orang lain. Dan perasaan diri negatif adalah perasaan yang timbul kalau tidak dapat berbuat seperti atau mendekati orang lain. Dan yang ke-10, perasaan simpati, ialah perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Dan yang terakhir, perasaan sosial, ialah perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Perasaan-perasaan tersebut terdapat dalam diri setiap manusia. Manusia yang mempunyai kemampuan mengolah perasaannya tidak akan menimbulkan reaksi negatif. Sedangkan jika perasaan dibiarkan tanpa ada pengelolaan, akan berakibat menimbulkan emosi. Karena emosi akan menimbulkan gejolak suasana hati. Hati yang baik maka muncul emosi positif. Sebaliknya, hati yang jelek maka muncul emosi negatif. Yang terakhir, kekuatan kreatif self. Dalam Al-Wisol tahun 2005, self kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoris kepribadian. Menurut Adler, self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku. Kekuatan pertama dan kedua adalah hereditas dan lingkungan. Self kreatif menurut Adler bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Keturunan memberi kemampuan tertentu, lingkungan memberi impresi atau kesan tertentu. Jadi, self kreatif merupakan sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik. Self kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.